Silakan. Menurut Bender, Hmm. tentang objek filsafat menjelaskan filsafat hukum dengan filsafat moral atau etik. Filsafat itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian utama ini adalah filsafat moral. Ini disebut juga etika. Objek dan bagian utama ini adalah tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk menurut kesusilaan. Menurut filsafat hukum adalah bagian dari filsafat moral atau etika. Intinya, filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat moral. Etika menjadi objek pembahasan adalah tentang hakikat atau inti yang sedalam-dalamnya daripada hukum. Merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dijawab oleh sebuah ilmu hukum. Nah, jadi menurut Bender, ya, filsafat hukum dan juga dia menjelaskan tentang filsafat dalam sisi moral atau etik, ya. Karena filsafat itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian utamanya adalah filsafat moral yang disebut juga etik. Nah, ini juga penting ya, Mas Bain, di dalam sebuah hukum, ya. Etika sama hukum itu tinggian mana, Soyan? Kira-kira Etika, Pak. etika. Kenapa bisa lebih tinggi etika? Karena etika kan lebih duluan caranya dia Contohnya gimana? ke etika keseharian itu, Pak. Sopan santun, ya kan? Ya, Misalkan seperti itu, menghormati yang lebih tua, ya kan? Kalau kita melanggar etik, ada nggak sanksi hukumnya? ada. Iya, etika nggak ada. Tapi kalau melanggar hukum, itu pasti melanggar etik atau tidak? Pasti, Pak. Pasti ya, karena setiap pelanggaran hukum itu pasti melanggar etik. Yang membunuh, mencuri itu melanggar etik. Tapi ada etik yang memang tidak tidak diatur oleh hukum gitu loh. Apa namanya ya, misalkan tidak menghormati orang tua, yaitu kan perbuatan tercela ya sebenarnya, atau berbohong Ya, misalkan, itu perbuatan tercela tapi belum ada akibat hukumnya. Tapi di Indonesia ada nggak peradilan etik? nggak Ada ada, nggak? Pak. Masa? Coba dicek. Peradilan etik di Indonesia ada nggak? Sebentar, Pak. Apa? Ada nggak peradilan etik di Indonesia? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa ya? KY, Apa? Komisi Yudisial. Oh iya, Komisi Yudisial kan memang untuk menyidangkan lembaga pengawas Hakim. ini ya, hakim. Tapi ada yang benar-benar seperti pengadilan. Apa namanya? Tahu nggak? DKPP? Iya, Apa bukan. itu DKPP? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu menjadi salah satu, bahkan kalau saya mengutip apa perkataan yang Prof. Jimli itu, DKPP adalah salah Hmm. satu, bahkan satu-satunya, eh, bukan satu-satunya, tapi pionir lah untuk eh, pengadilan etik di dunia. Selama ini kan kita pengadilan hanya pengadilan hukum kan, melanggar hukum gitu. Tapi di sini ada Ya, pengadilan etik gitu loh. Untuk apa? Untuk penyelenggara pemilu gitu loh. Anggota KPU, ya kan, Bawaslu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau dia melanggar, jangankan melanggar hukum, dia melanggar etik aja dia bisa disidang gitu loh. Karena kenapa? ya, Karena Pak. apa, posisi mereka itu dalam pemilihan umum itu sangat besar gitu loh. Bahkan sampai berlapis-lapis kan. Coba misalkan anggota KPU, dia melanggar dia melanggar sesuatu, misalkan melanggar hukum, dia bisa disidik oleh
dia bisa dilaporkan ke kemana? Kalau misalkan anggota KPU melanggar melanggar sesuatu gitu, melanggar hukum atau melanggar etik, Bawaslu, Pak. Bawaslu, Bawaslu. ya kan? Kalau misalkan nggak terbukti atau lolos juga di Bawaslu, dia bisa dibawa kemana? Di Gimana? polisi. Ya, bisa juga misalkan tindak pidana ya kan. Tapi bisa juga kalau misalnya eh, masalahnya etik tadi DKPP gitu loh. eh, Misalkan dia memihak salah satu pasangan calon ya kan, atau dia itu tidak akuntabel misalkan, dia tidak transparan, itu bisa aja gitu. Dia bisa diadukan ke DKPP seperti itu. Dan ini menurut saya cukup bagus ya karena meskipun sebenarnya etik itu masih dalam tataran nilai dan juga apa ya asas ya seperti itu ya. Tapi dia tetap bisa dijadikan eh, apa bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang gitu loh. Meskipun sanksinya itu administratif seperti itu. Nah, ruang lingkupnya silakan, Mas Ryan. Ruang lingkup filsafat hukum, tujuan hukum saja. Ujiannya masalah tujuan hukum saja, tapi setiap permasalahan pemecahan, misalnya masalah masalah hukum seperti hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, apa sebab negara berhak menghukum seseorang, apa sebabnya taat hukum, masalah pertanggungjawaban, masalah hak milik, masalah kontrak, dan masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Nah, jadi objek pembahasan filsafat hukum itu bukan hanya tujuan hukum aja gitu. Apa tujuan hukum, Mas Ryan? Kepastian Ah, hukum, ya, terus, keadilan, terus, manfaatan hukum. ya, bagus. Jadi ada keadilan. Jadi objek filsafat hukum itu bukan cuman keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya, tapi juga masalah-masalah hukum lain. Satu itu seperti hubungan hukum dengan kekuasaan seperti apa ya kan. Jadi masalahnya di politik hukum ya kan. Karena hubungan hukum dengan kekuasaan seperti apa nanti akan menimbulkan atau pasti bersinggungan dengan politik hukum gitu loh. Apa itu politik hukum, Mas Ben? Politik hukum. Politik hukum, di mana hukum, Hukum apa? Politik hukum. politik hukum Apa? tuh Politik hukum. Coba ada nggak catatannya? politik hukum tuh eh, Menurut Mas Brian, coba apa itu politik hukum? kayak tujuan hukum, tujuan 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 hukum tuh Pak. Kayak alasan mengapa tujuan hukum dibuat buat kedepannya Leb- kebijakan Pak. Lebih kepada eh, pembentuk tata cara atau pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Itu politik hukum sebenarnya kalau dalam definisi yang cukup singkat gitu. Politik hukum itu kenapa dia berkaitan dengan kekuasaan Mas Royan? Karena kepentingan Karena politik Pak. betul, ya, karena kepentingan politik kan. Karena undang-undang Betul. itu kan konsensus konsensus politik ya, dia kontrak politik. Karena undang-undang itu dibuat oleh anggota partai politik kan, dia di DPR itu sehingga mau nggak mau kekuasaan pasti sangat terlibat di situ. Makanya kalau katanya apa namanya Thomas Hobbes itu dalam Leviathan itu ya hukum itu bahkan bukan apa namanya dia belum tentu adil gitu loh. Tapi hanya apa? Hanya sebagai representasi dari keinginan dari eh, para pejabat atau para petinggi aja gitu loh. Dari pemerintah dan lain sebagainya.
Kemudian hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. Tadi kan ada banyak asas ya, nilai-nilai dan sebagainya. Kemudian apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang, misalkan. Kemudian apa sebabnya orang mentaati hukum. Kemudian masalah pertanggungjawaban, hak milik, dan juga kontrak. Ini kan bersifat apa? Kalau hak milik dan kontrak, hukum apa dia masuk ya Mas Bayan? Mengikat perdata. Ya, perdata ya. Kemudian masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kita bahas satu ya. Ini langsung apa? eh, kita bisa lanjut di. Nah, di sini ada beberapa metode ya, Mas Bayan ya, terkait dalam filsafat. Coba tolong dibaca. Metode kritis tokoh Socrates atau Plato dan Plato bersifat analisis istilah pendapat yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya atau berdialog, membedakan, membersihkan, dan menolak akhirnya ditemukan hakikat. Metode intuitif tokoh Plotinus Agustinus dengan jalan introspeksi intuitif dengan pemakaian sistem intelektual bersama dengan pencucian moral sehingga tercapai pemahaman langsung mengenai kenyataan. Nah, jadi sebenarnya ada dua ya metodenya filsafat ya. Kalau Socrates dan Plato itu berdialog gitu loh. Kayak kita berdialog kayak Mas Bayan sama saya gitu, itu berdialog. Tapi ada juga dengan intuitif. Itu dengan cara apa ya? Dengan cara dia merenung, ya kan? Dia introspeksi, merenung, kira-kira apa sih yang terbaik? Sebenarnya dua-duanya ini perlu kita jalankan gitu loh. Nggak bisa kita pakai salah satunya aja dan menegasikan atau menghilangkan yang lain gitu loh. Karena kenapa? Karena kita harus dengan cara berdialog juga, kemudian kita juga harus dengan cara introspeksi diri juga gitu loh. Atau introspeksi atau berpikir secara mendalam juga gitu. Karena gimana kita mau berdialog, tapi kalau kita jarang berpikir gitu loh, kita berpikir itu tidak mendalam seperti itu. Itu kan yang menjadi masalah. Apalagi orang yang misalkan jarang baca, misalkan. Ya apa yang mau di introspeksi gitu, atau apa yang mau difikirkan secara mendalam kalau misalkan dia jarang baca gitu. Makanya orang filsafat itu biasanya itu banyak sekali bukunya kan dibandingkan Ya, yang lain seperti itu. Karena ya dia harus rajin baca gitu, membuka jalan pikirannya dia. Ini juga ada metode lain, tapi kita coba skip dulu. Ya, banyak metode ya. Ini ada fungsi filsafat, silakan Soyan. fungsi filsafat pertama menyajikan pernyataan yang tidak diajukan dalam ilmu empirik, mengajarkan revolusi dalam empirik, mencegah pemikiran rutin, dan pengembalian kepada pemikiran refleksif, mencegah pemikiran mekanistik, dan mengembalikan ke pemikiran aktif dan kreatif. Apa itu pemikir atau ilmu empirik? Soyan. Empirik itu uh, empiris Pak ya? Kan apa ya? Betul, empiris. Apa itu maksudnya empiris? Pemikiran banyak orang Pak. Pemikiran banyak orang. Maksudnya gimana tuh pemikiran banyak orang? Empirik itu Apa coba? Ada catatannya enggak? Ayo, pengalaman langsung, sorry Pak. pengalaman langsung. Atau Contohnya penghasil, gimana tuh? atau penghasil pengamatan nyata Pak. Contohnya gimana? Apa, seperti apa ilmu empiris itu? Kayak langsung survei ke masyarakat. Kalau ilmu apa
pelajarannya apa di sekolah misalkan empiris apa? Praktek, Pak. Praktek. Praktek terus apa lagi? Ayo, ilmu empiris. Wawancara. Apa ya? Ilmu empiris itu pengertiannya adalah ilmu yang dapat Science. ya bisa science dalam bahasa Inggris ya SCIENCE science ya kan. Itu biasanya empiris. Itu contohnya apa? Itu pengertiannya apa? Adalah ilmu yang dapat diperoleh melalui panca indera kita gitu loh. Panca indera kita ada 5 kan. Hmm. Nah itu coba tolong dicatat Mas Fayan. Coba. Melalui panca indera kita gitu. Apa aja ya? Mata, tangan, Hmm. hidung, telinga, lidah ya kan. Itu eh, selama bisa disentuh oleh kelima al indera kita itu fungsi itu adalah ilmu empiris gitu loh. Contohnya apa? Matematika, fisika, biologi itu empiris semua gitu loh. Geografi ya kan. Itu kan semuanya ilmu-ilmu empiris yang ilmu yang dapat kita indra gitu loh. Tapi kalau ilmu yang non empiris ya, yang logis misalkan, yang rasional, ya misalkan filsafat ini contohnya gitu loh. Filsafat kan nggak membahas tentang sesuatu benda yang nyata kan, yang bisa dipegang kan, tapi dia membahas sebuah pemikiran. Betul nggak? Filsafat. Coba. Jadi membahas sebuah pemikiran gitu loh. Nah, kalau dia membahas sebuah pemikiran, maka hanya bisa menggunakan apa? Alat atau apa yang bisa kita gunakan untuk membahas tentang pemikiran? Menggunakan otak ya kan? Beda dengan yang lain gitu loh. Kalau yang lain ya harus ada faktanya, misalkan harus kelihatan, dia harus bisa dipegang gitu. Baru dia masuk ke dalam ilmu-ilmu empiris. Tapi selama itu tidak, gitu, maka dia bisa dikatakan itu adalah ilmu eh, filsafat atau ilmu rasional logis gitu. Yang sudah saya sering sampaikan kan, kalau ilmu rasional, ilmu filsafat itu pasti menggunakan ilmu atau hukum kausalitas, hukum sebab akibat ya kan. Ketika kita melakukan kejahatan, pasti ada akibatnya. Misalkan. Kalau kita bahkan lebih umum lagi bicara atau lebih dasar lagi, kita akan mengatakan alam semesta ini pasti ada yang menciptakan gitu loh. Tidak mungkin dia tercipta dengan tersendiri. Seperti itu. Nah, kemudian sifat filsafat hukum itu ada dua ya Mas Pak. Ini ada holistik ya dan juga spekulatif. Nah, kalau holistik kan berarti supaya orang mempunyai pandangan yang luas mengenai hukum gitu. Jadi supaya orang itu Hmm. memandang hukum itu bukan hanya dari sisi undang-undangnya aja gitu loh. Kalau dari sisi undang-undangnya aja, ya kita jadinya hanya mengakomodir kepastian hukum aja gitu. Kayak saya lihat beberapa pakar hukum bahkan dia hanya melihat hukum itu yang ada di undang-undang aja gitu. Padahal hukum itu kan ya lebih luas daripada itu gitu loh. Ya ada keadilan, ada kemanfaatan. Ketika hukum itu tidak mencerminkan atau tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan, ya harusnya hukum itu diubah bahkan dihapus gitu. Nggak bisa itu terus dipertahankan karena itu sudah melanggar esensi dari hukum itu sendiri gitu. Kemudian spekulatif supaya orang itu berani mengambil resiko apabila jika yang dilakukan itu benar dan agar supaya adanya inovasi. Jadi kalau ini kalau kita bicara filsafat hukum, ya itu kaitannya dengan judicial activism dan judicial restraint. Nanti saya kirim apa namanya jurnalnya. Itu ada 27 halaman. Coba tolong dibaca dulu Mas Bayu. Jangan pusing ya bacanya ya. Soalnya Ya. bahasanya lumayan inilah. Cuman harus latihan. Baca-baca jurnal kayak gitu. Kemudian kalau
hakim itu sudah berani mengambil inovasi ya, judicial activism ya, dia sudah tidak terikat pada aturan yang tertulis gitu loh, tapi dia terikat pada apa? Hakim konstitusi itu terikat pada apa dia, Mas Ryan? Dia bukan terikat sama undang-undang, tapi dia terikat sama apa? Hakim konstitusi, Pak. Mm-mm. Dia kan ya dianggap hakim konstitusi itu hakim yang paling agung lah, kalau saya bisa Hmm, katakan. Dia sudah tidak terikat oleh undang-undang, tapi dia terikat oleh apa? negara, Pak. Dia terikat oleh nilai-nilai, ya kan? Dia terikat kemudian konstitusi itu sendiri gitu. Jadi dia ditugaskan apa namanya untuk menjaga konstitusi supaya tetap berjalan dengan cara yang baik seperti itu. Jadi dia udah undang-undangnya ngomong segini atau aturannya ngomong sekian, tapi kalau misalkan itu mengakibatkan eh, masyarakat itu mengalami kerugian, ya dia bisa aja menghapuskan bahkan membuat aturan yang baru gitu loh. Itu yang namanya judicial activism atau hakim. Boleh nggak hakim membuat aturan sendiri, Mas Wayan? Boleh, Pak. Kenapa boleh? Jurisprudensi Gimana? atur sendiri nggak boleh, tapi kalau memutuskan ini sendiri boleh. Contohnya gimana? Jurisprudensi kayak ikutin putusan hakim sebelumnya. Oke, ke kalau jurisprudensi itu dia dasar hukumnya apa? Maksudnya hakim yang memutus perkara sehingga dia menjadi jurisprudensi di masa yang akan datang itu menggunakan apa dia? Hmm? Undang-undang. Ini pengalaman Menggunakan apa? Ini filsafat juga undang-undang. kan? Ya, Pak. Menggunakan undang-undang. Berarti hakim tidak, Pengalaman. Maksudnya saya undang-undang juga sih, Pak. jadi hakim itu boleh nggak dia melakukan atau memutus aturan di luar undang-undang? Boleh, Pak. Boleh. Berarti boleh ya. Ya, Berarti kalau hakim hakim tugasnya adalah memutus perkara, tapi dia malah membuat undang-undang yang baru. Itu melanggar nggak? Boleh nggak dia seperti itu? wah, undang-undang baru ya. Heeh. Kan tugas Boleh, kan Pak. yang Boleh. kan kan yang membuat undang-undang kan DPR, legislatif, ya bersama dengan eksekutif, pemerintah. Yudikatif kan hanya bertugas untuk menghakimi kan, atau ya memberikan sanksi bagi yang bersalah seperti itu. Nah, sekarang kalau yudikatif membuat undang-undang juga itu boleh nggak? Atau membuat aturan? Contohnya dalam spesifik adalah Nggak boleh, dalam nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Undang-undang baru nggak boleh. dalam judicial review misalkan, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Kira-kira. Kenapa? karena kan yang buat undang-undang DPR, Pak. Ada lembaga sendiri. Karena DPR ada lembaganya tersendiri. Hmm. Tapi kalau misalkan Presiden dan DPR itu dia tidak memenuhi rasa keadilan, kira-kira boleh nggak? Boleh sih, nggak boleh ya, Pak. Nggak boleh kayaknya. Dasarnya apa Ya, nih? beda lembaga, Pak. Beda lembaga. Oke. Sebenarnya itu
bisa ya Mas Wayan ya. Kalau hakim MK, tapi dia memang tidak selamanya eh, harus seperti itu gitu loh. Itu dalam keadaan tertentu saja seperti itu. Kayak misalkan menghapuskan ambang batas presiden misalkan. Ya, Ya itu dia bisa membatalkan, bahkan dia bisa membuat ambang batas yang baru misalkan. Ambang batasnya misalkan diturunkan jadi 5% atau 10%, ya kan dari 20% misalkan. ya. Oh ya. Itu kan membuat undang-undang yang baru kan, itu bisa aja gitu. Sama Hmm. kayak pasal atau undang-undang ketenaga listrikan itu ya. Untuk rakyat itu tahun 2003 gitu. Itu malah dihapuskan seluruhnya gitu. Sama seperti kasus tahun 2009, tahun 2009 itu ada kasus orang yang mau mau pindah apa sih DPT ya, dia mau memilih cuman dia bukan di Hmm. daerahnya gitu, lantas dia tidak bisa memilih karena belum ada aturan hukumnya. Nah, itu dibawa ke MK, langsung dalam waktu sehari itu dia bisa Hmm. ditetapkan, bahkan MK itu membuat aturan bahwasanya yang mau memilih itu bisa dengan cara melampirkan KTP dan juga eh, KK kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa memilih dimanapun juga. Nah itu kan sebuah aturan yang baru gitu. Nah itu hakim MK berarti bukan hanya sebagai negatif legislatur atau negatif legislator saja, Mas Brian. Kalau negatif legislator artinya Hmm. apa? Pernah dengar nggak? Hakim MK sebagai negatif legislator. Menjalankan aturan. Berapa, Sebagai berapa? sebagai apa namanya, penghapus undang-undang. Hmm. Contohnya kayak judicial review kan. Judicial review kan mengatakan eh, definisinya adalah menghapuskan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar ya kan, atau merubah ya kan. Betul nggak? Tidak. Ketika ada undang-undang yang bertentangan, maka hakim MK itu bisa menghapuskannya gitu loh. Dihapuskan, kalau sudah dihapuskan nanti yang merumuskan siapa? Mas Brian. Oh, yang mau Kalau yang sudah merumuskan. dihapuskan, nanti eh, langsung otomatis berlaku atau perlu perlu dari DPR lagi. Otomatis berlaku. Betul, otomatis berlaku ya. Sehingga tidak perlu merubah undang-undang atau revisi undang-undang dari DPR RI seperti itu. Nah, tapi bisa juga misalkan MK mengatakan atau berdalil bahwasanya ini kalau saya hapuskan, ini akan terjadi kekosongan hukum. Sedangkan kalau apa namanya mengandalkan DPR itu tidak mungkin karena proses pembentukan undang-undang yang lama ya kan, mungkin ada trust issue juga kepada DPR saat ini misalkan seperti itu ya, sehingga MK itu langsung membuat aturan tersendiri gitu sama seperti tadi apa namanya DPT, bolehnya warga negara Indonesia memilih di daerah manapun asalkan punya KTP dan juga KK seperti itu. Nah, itu MK sebagai positif legislator atau apa namanya, pembuat undang-undang juga seperti dalam keadaan tertentu ya tentunya. Bukan dalam keadaan normal seperti biasanya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, Mas Bayat. Nah, ini adalah masalah-masalah filsafat hukum ya. Ada hakikat hukum, tujuan, kemudian keadilan lebih di highlight lagi ya. Kemudian penataan hukum, Ya. hak negara menghukum, hubungan hukum dan kekuasaan. Kemudian masalah kontemporer itu hak asasi manusia, hak milik, demokrasi, hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dan semua masalah kemasyarakatan.
Nah, ini coba dibaca dulu, Sven. Sebentar, Pak. Saya ingin charger. Ih, oh. Ini masalah masalah filsafat hukum berkonteks Indonesiaan. eh Berkonteks keindonesiaan, yang pertama ada sumber dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai staf fundamental norm. Tiga, transformasi nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Ketiga, permasalahan tersebut penting diajukan pengen masing-masing berkontribusi pada pencarian atas jawaban apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia yang dengan sendirinya mendorong kita untuk mencari tahu tentang apa jawaban seharusnya demikian. Nah, jadi ini masalah filsafat hukum dalam kondisi Indonesia yang sekarang ya. Misalkan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, ya kan, itu mungkin masih eh, tumpang tindih ya, bahkan masih banyak yang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, ya kan, sehingga banyak sekali judicial review di Indonesia gitu loh. Kalau judicial review banyak di Indonesia berarti menunjukkan apa, Mas Wayan? Menunjukkan bahwasanya DPR itu Bangun, gak, gagal membuat undang-undang ya kan, karena ya banyak orang yang nggak ya, serak kan, yang nggak setuju kan, logika mudahnya kan seperti itu gitu. Kalau banyak orang yang setuju atau ya setidaknya menyejahterakan rakyat, pasti judicial review itu tuh akan sangat minim gitu loh persentasenya. Kemudian pembukaan UUD 1945 sebagai status fundamental norm, sebagai apa namanya, sumber dari segala sumber hukum itu ada di pembukaan UUD ya. Kemudian transformasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Sudah ada belum nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia, Mas Boyan? oh, nilai-nilai Pancasila, Pak? Ya, dalam sistem hukum di Indonesia udah ada belum? Sudah. Nilai-nilai ada. Kenapa? Ada Ada, nggak? ada, Pak. Ada dikit ya. Contohnya Ada, apa? Pak. Contohnya apa? Ya, Contohnya apa kira-kira? Yang transformasi nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Kira-kira apa? Coba sebutkan nilai satu keadilan. aja. Apa dalam Nilai uh, keadilan. kebi- dalam kebijakan atau undang-undang apa? Semua ada kok keadilan, Pak. Apa? Di di undang-undang semua ada. Dalam undang-undang semuanya, oke. Kalau misalkan hukum pajak, itu nilai-nilai keadilannya ada nggak? Atau kemanfaatannya? Ada Untuk, untuk negara, untuk masyarakat. Kalau dipergunakan dengan benar. betul. Kemudian, tapi kan lebih banyak, apa namanya, pajaknya kan dibandingkan apa yang eh, negara berikan kepada masyarakat seperti itu. Kayak contohnya yang lagi rame misalkan Haki misalkan. Semua kafe atau bahkan sampai suara burung Ya, pun kalau ada komposernya itu dikasih haki atau bayar royalti misalkan, itu ada nilai kemanfaatan dan keadilannya nggak? ada, Pak. Untuk siapa? Eh, untuk Keadilan, pencipta lagunya. betul, keadilan untuk pencipta lagunya, tapi itu juga kita harus apa namanya, berpikir secara lebih detail lagi gitu loh. Sekarang kan mereka diputarkan lagunya di kafe-kafe gitu kan, itu kan sebagai bentuk promosi juga sebenarnya untuk Ya, benar, Pak. lagu-lagunya dia kan. Kalau orang nggak ada yang ngedengerin,
di kafe misalkan, ya gimana lagu mereka mau laku, gimana mereka itu mau mau apa namanya, mau manggung misalkan atau mau mendapatkan yang lebih besar lagi gitu loh. Nah itulah sebenarnya menurut, kalau kata Prof. Arif Hidayat, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, itu mengatakan sekarang itu sudah bergeser gitu loh, bergeser semuanya itu pikirannya tuh ekonomi semua gitu, uang semua, duit semua. Kalau misalkan haki itu diterapkan secara merata, royalti juga merata, harusnya orang yang paling kaya di Indonesia siapa? W.R. Supratman gitu loh. Karena setiap tahun ya kan, Oh setiap ya, saat lagunya. lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, itu penciptanya siapa? W.R. Supratman. Tapi sekarang ada nggak? Nggak ada, karena itu sudah public domain gitu loh. Harusnya kan lagu-lagu itu juga public domain, itu juga harusnya mestinya ada gitu loh. Jangan private terus gitu loh. Kalau private terus ya semua orang, itu juga merugikan penyanyinya sendiri, pencipta lagunya sendiri gitu loh. Bener. Lagunya nggak dikenal ya kan. Siapa yang mau bayar? Sampai sekarang saya baca berita di wedding, di pernikahan aja itu juga termasuk harus bayar royalti 2% bahkan. Jadi kalau pernikahannya 500 juta harus bayar royalti 10 juta gitu. Cuma buat lagu aja gitu. Nah, ini kan kurang eh, kurang etis ya sebenarnya bisa dibilang. Kita lanjut di room selanjutnya ya Mas Bayan. Ya,